Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Kabak, Kasat, Kapolsek, dan terutama kepada rekan-rekan awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini pada tanggal 3 Januari 2022 di tahun yang baru ini, tahun yang kita harapkan penuh berkah bagi kita semua. Dan pada pagi hari ini saya selaku Kapolres ingin menyampaikan terkait dengan press release akhir tahun 2021 terkait kegiatan-kegiatan yang telah Polres Teluk Konama laksanakan, dan kita ini sebagai bentuk transparansi juga kepada publik, kepada masyarakat terkait kinerja kita, pencapaian tugas kita, dan juga sebagai saran masukan nantinya introspeksi untuk tahun 2022 lebih baik lagi dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Baik, kawan-kawan sekalian, kita mulai saja. Data gangguan Kamtibmas dievaluasi perbandingan dari 2020 dan 2021. Untuk rekan-rekan ketahui, krem total itu adalah jumlah kejadian yang terjadi pada dalam satu tahun. Di tahun 2020 ada 164 kejadian atau laporan polisi. Ulangi ya, tahun 2020 164, di tahun 2021 133, sehingga ada penurunan jumlah kejadian 31 kasus. Kemudian penyelesaian perkara di tahun 2020 136, di tahun 2021 156. Jadi ada peningkatan penyelesaian perkara 20 penyelesaian perkara. Lanjut ke crime clock. Crime clock merupakan selang waktu terjadinya kejahatan. Jadi setiap kejahatan selang waktunya dihitung berdasarkan jam, menit, dan detik. Jadi tahun 2020 berdasarkan crime total yang ada, itu selang waktu terjadinya kejahatan antara satu kejahatan dan kejahatan lain adalah 53 jam, 33 menit, 40 detik. Sedangkan di tahun 2021 selang waktu terjadinya tindak pidana atau kejahatan 65 jam, 51 menit, 53 detik. Jadi crime clock naik 12 jam, 18 menit, 13 detik. Ini menunjukkan situasi Kamtibmas di tahun 2021 lebih baik daripada di tahun 2020. Lanjut. Crime rate. Crime rate itu resiko penduduk yang terkena kejahatan pada satu tahun. Di tahun 2020 resiko penduduk yang terkena kejahatan berjumlah 394 orang. Di tahun 2021 menurun menjadi 319 orang atau menurun sebanyak 75 orang. Lanjut. Nah, ini aneh kejahatan yang terjadi dalam tahun 2021 kita bandingkan dengan tahun 2020. Kita lihat di sini curat mengalami penurunan, sedangkan penyelesaian ada kenaikan. Curat itu pencurian dengan keberatan, curas pencurian dengan kekerasan. Jadi naik ke total dari 1 menjadi 2, sedangkan penyelesaian kita masih berusaha melakukan pengungkapan. Untuk curanmor 2020 nihil, 2021 ada 7 kejadian dan kita selesaikan 4 kejadian. Pencurian biasa 18, di 2020 turun menjadi 14. Penyelesaian juga turun, tapi dalam rangka
penyelesaian kita tetap berusaha maksimal. Jadi dari 14 kasus 13 diungkap atau diselesaikan. Kemudian amirat 3 jadi 1, penyelesaian 2 jadi 1. Lanjut, ini penganiayaan, berikut juga pengeroyokan. Lanjut. Ya, ini bisa kita lihat beberapa kasus perzinahan, asusila, pemerkosaan kita selesaikan semua untuk pemerkosaan, pencabulan gitu juga, penghinaan, ada penghinaan, ada kita selesaikan juga. Korupsi tahun 2021 selesai 1, 2021 1 kita masih proses pemberkasan. Untuk nanti apabila sudah siap kita akan limpahkan ke kejaksaan. Perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman, pengerusakan, pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan, penggelapan, lanjut. Judi, kebakaran, pencegahan pemberantasan hutan, bunuh diri, kealpaan, penemuan mayat, penyerobotan tanah, pilkada. Nah, pilkada ini ada ini di tahun 2020 Pak ya, untuk penyelesaiannya. Ada 2 kasus terkait dengan tindak pidana pilkada di tahun 2020. Ada 2, ini seharusnya sudah selesai semua nih Bapak ya. Ini grand datanya. Ya, selesai di tahun 2020. ITE ini terkait dengan informasi informatika. Di tahun 2006 kita selesaikan 2, di tahun 2001 tidak ada yang dilaporkan, namun kita selesaikan 2 dari tunggakan yang sebelumnya. Lantas, ini terkait dengan laka lantas, ada penurunan dari 50 menjadi 39, penyelesaian tetap 100%, kita selesaikan baik dengan pemberkasan maupun dengan ADR. Narkotika 2020 nihil, 2021 kita ada pengungkapan kasus terkait dengan ganja, di sana narkoba, terkait dengan tindak pidana pangan dan ini miras, ini yang membuat bobo ya, membuat CT, cap tikus dari bobo. Ya, di tahun 2020 ada 6 kasus, di tahun 2021 ada 2 kasus. Ini dievaluasi, ya tadi sudah saya sampaikan, grand total ada penurunan 19%, penyelesaian perkara atau CC ada kenaikan 15%. Ini perlu disampaikan, persentase CC tahun 2021 itu 117%. Jadi dari 136 kasus yang kita selesaikan. Mengapa bisa lebih penyelesaian perkara? Karena tunggakan di tahun sebelumnya kita selesaikan juga di tahun 2021 sehingga dimasukkan dalam penyelesaian kasus. Jadi 156 itu terdiri dari 25 P21 atau berkas yang dinyatakan lengkap. SP2 ini merupakan penghentian penyelidikan ada 1. SP3 ini penghentian penyidikan ada 3, dan ADR alternative dispute resolution atau restoratif justice ini kita ada 127 yang kita selesaikan. Jadi apabila melihat memang di Kabupaten Tulungagung ya kita bersyukur di sini masih masyarakat apabila ada permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, secara adat, dan itu sesuai juga dengan Perpol, Peraturan Polisi Republik Indonesia nomor 18 ya, 18 tahun 2021 mengatur terkait dengan penyelesaian perkara dengan alternatif dispute resolution atau restoratif justice. Ya, setelah adanya penyelesaian secara kekeluargaan
itu dibuat dihentikan penyelidikan atau penyidikannya. Jadi apabila kita melihat dari tujuan hukum, ini sudah terpenuhi. Ada 3 tujuan hukum itu, yaitu azas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Jadi 3 hal ini sudah terdapat, di mana terdapat keadilan, terdapat manfaat bagi pihak-pihak yang yang terlibat, kemudian kepastian hukum dengan kita menghentikan penyelidikan ataupun penyidikan perkaranya. Lanjut. Ini 5 kasus tertinggi di tahun 2021: laka lantas, penganiayaan, pencurian biasa, curanmor, dan curat. Kita lihat penyelesaian dari kasus yang rutin ini. Kita upaya maksimal. Laka lantas, penganiayaan malam lebih CT-nya, pencurian biasa dari 14 biasanya 13, curanmor 4 yang diselesaikan, dan curat 16 penyelesaian. Ini laka lantas ya. Perlu disampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa laka lantas dari tahun 2020 ini dengan upaya kita dari Satlantas, Kasatlantas, jajaran maupun seluruh personel Polres Teluk-Ondama, kita mengatensi untuk kasus laka lantas ini dari 50 turun menjadi 39, dan untuk korban yang meninggal dunia memang ada peningkatan dari 3 2020 menjadi 4. Laka murni 40 menjadi 39. Ya, faktor penyebab terjadinya laka lantas yaitu faktor jalan, tikungan tajam, kurangnya penerangan jalan. Beberapa tempat memang apabila malam hari memang kurang penerangan. Kemudian faktor kendaraan juga berpengaruh, rem tidak berfungsi, lampu depan tidak berfungsi, dan faktor manusianya sendiri, faktor pengemudi kurang hati-hati, lelah, tidak tertib, pengaruh obat atau pengaruh alkohol, kemudian batas kecepatan, dan kurang memahami tentang tertib lalu lintas. Langkah-langkah yang kita lakukan: sosialisasi, razia kendaraan, razia miras, kemudian strong point di tempat-tempat yang rawan laka maupun jam-jam yang kita anggap rawan kecelakaan lalu lintas. Ini kita upaya kita bersama, yang mohon masyarakat juga semakin tertib dalam rangka berlalu lintas, tidak minum minuman keras, apalagi dalam mengemudi. Kemudian kita berharap juga di beberapa titik yang rawan terjadinya laka lantas untuk disiapkan penerangan jalan. Lanjut, data vaksinasi perlu kami sampaikan juga. Ya, karena kita bersyukur di tahun 2021 ini pemerintah sudah mulai melaksanakan kegiatan vaksinasi. Tepatnya di Wondama ini di bulan Februari, kemudian berlanjut dengan sampai sekarang. Dan perintah dari Bapak Presiden, kita harus mencapai dosis 1 70%. Lanjut. Namun sampai dengan Desember untuk Kabupaten Teluk-Ondama kita baru mencapai angka 48,1% untuk dosis 1, sedangkan dosis kedua 27,4%. Dalam hal ini kami mengajak seluruh masyarakat yang belum melaksanakan vaksin atau yang belum lengkap vaksin kedua untuk melaksanakan vaksin di pelayanan-pelayanan vaksin yang tersedia setiap harinya di Kabupaten Teluk-Ondama untuk mencapai kekebalan kelompok. Mengapa? Kita tahu sekarang sudah ada virus Omikron. Ya, Omikron 136 orang sudah positif Omikron di Indonesia.
Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti nanti ada yang masuk di Kabupaten Teluk Bendama. Walaupun Pemda, Polres maupun TNI sudah memperketat pengawasan di pos penyekatan darat dan laut. Namun kita harus antisipasi Omikron yang masuk ini karena tingkat penularannya yang sangat cepat. Walaupun memang efeknya bagi masyarakat lebih rendah daripada efek virus Delta. Dan yang rendah ini berdasarkan hasil penelitian bagi masyarakat yang sudah dosis lengkap 1 dan 2. Ya, dosis lengkap 1 dan 2, sehingga mari kita bersiap diri, mempersiapkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2002 terkait dengan COVID-19. Bapak Presiden sudah mengeluarkan Kepres terkait dengan masih berlakunya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekebalan kelompok maupun pribadi, mari semua masyarakat yang belum vaksin, kita melaksanakan vaksin karena vaksin itu aman, vaksin itu halal, dan hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini sudah mencapai 70% untuk dosis 1. Jadi masih ada sekitar 7 provinsi yang belum mencapai 70%, termasuk Papua Barat, dan Papua Barat adalah urutan kedua paling bawah dalam rangka pencapaian dosis 1. Ya, yang paling bawah adalah Papua. Sehingga kita harus mengejar ketinggalan kita, perlu sinergitas bersama dengan seluruh stakeholder, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka percepatan vaksinasi. Lanjut. Ya, ini kegiatan-kegiatan kita dalam rangka vaksinasi, strategi vaksinasi massal, sosialisasi kita laksanakan juga ini di sekolah, di gereja, di kampung-kampung bersama rekan-rekan TNI, bersama dinas kesehatan. Ya, kita coba melakukan sosialisasi. Lanjut. Dan kita laksanakan ke kampung ini bersama Pemda, TNI, termasuk BIN. Kita laksanakan kampung-kampung. Apa kampung-kampung? Karena kita mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi. Ya, di tiap kampung kita adakan di kampung bergiliran, kemudian di sekolah juga kita laksanakan, sehingga mengharapkan bisa masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Dan memang dengan kegiatan ini, apabila kita membandingkan pencapaian vaksinasi di bulan dari bulan Oktober, ya, kemudian November, ini meningkat jauh. Jadi bisa mencapai 10% di bulan November peningkatan pencapaian dosis 1, sedangkan di bulan Oktober hanya kenaikan sekitar 2 atau 3%. Lanjut. Ya, ini strategi yang lain, antar jemput, kemudian public figure, puji Tuhan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati sudah vaksinasi, termasuk tokoh-tokoh lainnya. Lanjut. Kemudian terkait dengan bantuan sosial, dengan pemberian KTP juga kita melakukan secara vaksinasi. Lanjut. Ini melalui media sosial kita sampaikan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi, termasuk dari Polres Teluk Bendama juga menyiapkan door prize kemudian yang sudah kita laksanakan di bulan Desember, yang tahap 1 dan tahap 2 kita laksanakan nanti di bulan Januari untuk pencabutan undian. Lanjut. Terima kasih Pak Kapolres dan jajaran. Mewakili teman-teman media, pertama kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi jajaran Polres Teluk Bendama. Terus yang kedua, kami juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan presilis akhir tahun, yang tentu saja ini juga membantu masyarakat untuk mengikuti sejauh mana kinerja dari Polres Teluk Bendama. Baik, apabila cukup, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media pada kesempatan
siang hari ini saya juga mengucapkan selamat Natal bagi mereka dan selamat tahun baru 2022 bagi kita semua, dengan harapan di tahun 2022 ini kita bisa lebih baik daripada di tahun 2021, berupaya memberikan karya terbaik kita kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara sesuai dengan peran kita masing-masing. Baik demikian, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita, menyertai kita dalam setiap langkah tugas dan pengabdian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Sampai. Terima kasih.